Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya dari kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan, kekurangan dan kelebihan saya. Kelebihan saya yaitu saya lebih sering atau suka membuat video atau cerpen serta puisi, sedangkan kekurangan saya yaitu lebih pada perkuliahan yang dilakukan secara daring. Saya lebih sulit memahami atau menyerap materi yang dosen paparkan apabila perkuliahan dilaksanakan secara daring. Kemudian apa saja yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan, mengurangi, memperbaiki perilaku negatif atau kelemahan yang Anda miliki. Langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu memiliki kesadaran diri. Dengan memiliki kesadaran diri, kemungkinan besar Anda akan memahami hal apa yang bisa membuat Anda lebih percaya diri lagi. Kemudian, mempunyai tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur tentang perilaku atau kelemahan yang ingin kamu perbaiki. Selanjutnya, evaluasi penyebab terjadinya kelemahan dan kelebihan yang Anda miliki. Coba pahami apa yang mendorong perilaku negatif, kelemahan yang Anda miliki. Kemudian melakukan rencana tindakan. Membuat rencana konkret untuk mengubah perilaku, identifikasi langkah-langkah kecil yang dapat Anda ambil. Kemudian konsistensi. Jadikan perubahan itu menjadi kebiasaan dengan konsistensi yang melakukan tindakan-tindakan kecil secara teratur. Yaitu selanjutnya dukungan sosial. Bicarakan dengan teman, keluarga, atau seorang profesional jika diperlukan. Dukungan sosial dapat membantu Anda melewati perubahan-perubahan yang Anda miliki. Selanjutnya, belajar dan pengembangan diri. Pelajari lebih banyak tentang perilaku atau kelemahan Anda melalui buku, kursus, atau melakukan terapi yang dapat membantu Anda tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya, sifat dasar apa yang harus atau kepribadian apa yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Konselor harus memiliki sifat empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan klien. Harus memiliki sifat kejujuran. Konselor harus jujur dan terbuka dalam hubungan dengan klien. Memiliki kesabaran penting dalam mendengarkan klien dan membantu mereka. Memiliki komunikasi yang baik. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Yang kelima, keterampilan analitis. Dapat menganalisis masalah klien dan memberikan solusi yang tepat. Mempunyai etika profesional, mematuhi kode etik, dan menjaga kerahasiaan seorang klien. Next, fleksibilitas, bersedia menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan klien. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang konseling dan masalah yang mungkin dihadapi oleh klien. Memiliki kepercayaan diri yang pada kemampuan mereka untuk membantu klien, serta keterbukaan terhadap pengembangan diri, bersedia untuk terus belajar dan berkembang sebagai seorang konselor. Sedangkan sifat konselor yang ada pada diri saya yaitu memiliki sifat empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami sifat perasaan klien, dan juga kejujuran, serta kesabaran dan komunikasi yang baik, kepercayaan diri, dan keterbukaan terhadap perkembangan diri. Selanjutnya apa yang
dimaksud dengan keterampilan dasar konseling? Keterampilan dasar konseling adalah kemampuan yang diperlukan oleh seorang konselor atau praktisi konseling untuk berinteraksi dengan klien secara efektif. Contohnya, empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan pengalaman klien. Misalnya, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika klien berbicara tentang masalah pribadinya. Pendengaran aktif, seperti mengulang pertanyaan klien untuk memastikan apakah seorang klien memahami dengan baik. Kemudian pengertian nonverbal, seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah klien untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang perasaan mereka. Selanjutnya, pertanyaan terbuka. Misalnya, ceritakan lebih lanjut tentang situasinya seperti apa. Selanjutnya yaitu refleksi, seperti mengulangi atau merangkum perasaan klien untuk memungkinkan mereka merenungkan pemikiran mereka sendiri. Misalnya, Anda merasa sangat tertekan oleh situasi ini. Selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan sedikit paparan atau penjelasan dari saya. Thank you for listening. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.